language processing. Definisi natural language processing. Natural language processing atau NLP adalah cabang kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, manipulasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Natural language processing menggabungkan ilmu komputer dan linguistik. Sejarah dan perkembangan natural language processing. 1. Awal mula 1950 sampai 1960-an. Turing test atau 1950, Alan Turing memperkenalkan konsep pengujian kecerdasan mesin melalui interaksi bahasa. Ini menjadi dasar bagi pengembangan NLP. Penerjemahan mesin 1954. Proyek penerjemahan mesin pertama dilakukan oleh IBM dan Georgetown University yang menerjemahkan kalimat sederhana dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris. Pentingnya natural language processing dalam kehidupan sehari-hari. Natural language processing atau NLP sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan interaksi yang lebih baik antara manusia dan mesin. Contohnya termasuk penggunaan asisten virtual, penerjemahan otomatis, dan deteksi spam yang semuanya membantu mempermudah komunikasi dan akses informasi. Pentingnya natural language processing dalam AI dan data science. Natural language processing atau NLP sangat penting dalam AI dan data science karena memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Ini mendukung berbagai aplikasi seperti analisis sentimen, chatbot, dan terjemahan yang meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin. Memahami bahasa manusia. NLP memungkinkan mesin untuk memahami, manipulasi, dan menginterpretasikan bahasa manusia yang sangat penting dalam interaksi manusia mesin. Analisis data teks. Dengan kemampuan untuk menganalisis data teks yang besar dan tidak terstruktur, NLP membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dasar-dasar natural language processing. Natural language processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. 1. Tokenisasi. Tokenisasi adalah proses memisahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata atau kalimat. Ini adalah langkah-langkah awal yang penting dalam banyak aplikasi NLP karena memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap teks, misalnya kalimat "saya suka belajar". NLP dapat tokenisasi menjadi "saya suka belajar". NLP. 2. Parsing. Parsing adalah proses menganalisis struktur kalimat untuk memahami hubungan antara kata. Ini melibatkan identifikasi bagian-bagian kalimat seperti subjek, predikat, dan objek serta bagaimana kata-kata tersebut saling berhubungan. Parsing membantu dalam memahami makna yang lebih dalam dari kalimat dan dapat digunakan dalam aplikasi seperti penerjemah mesin. 3. Analisis sentimen.
Analisis sentimen adalah teknik untuk menilai emosi atau opini yang terkandung dalam teks. Ini sering digunakan untuk menentukan apakah suatu teks memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Misalnya, ulasan produk dapat dianalisis untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas atau tidak dengan produk tersebut. Teknik dasar Natural Language Processing. 1. Tokenization. Tokenization adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, frasa, atau kalimat. Misalnya, kalimat "saya suka belajar". Natural Language Processing akan ditoken menjadi saya suka belajar atau NLP. Tokenization membantu dalam analisis lebih lanjut seperti menghitung frekuensi kata atau membangun model bahasa. 2. Lemmatization dan stemming. Stemming adalah proses mengurangi kata bentuk dasarnya dengan memotong akhiran atau awalan. Misalnya, kata berlari, lari, dan pelari bisa dipotong menjadi lari. Lemmatization lebih canggih dibandingkan stemming karena mempertimbangkan konteks dan makna kata. Misalnya, kata better akan direduksi menjadi good lemmatization menggunakan kamus untuk menemukan bentuk dasar yang tepat. 3. NER atau Named Entity Recognition. NER adalah teknik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas dalam teks dalam kategori yang telah ditentukan, seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, dan lainnya. Misalnya, dalam kalimat Barack Obama adalah mantan presiden Amerika Serikat. NER akan mengenali Barack Obama sebagai orang dan Amerika Serikat sebagai lokasi. 4. Post tagging, part of space tagging. Post tagging adalah proses memberi label pada setiap kata dalam teks dengan kategori gramatikalnya, seperti kata benda atau noun, kata kerja verb, kata sifat adjektif, dan lain-lain. Misalnya, dalam kalimat kucing itu tidur, kucing akan diberi label sebagai kata benda, itu sebagai kata ganti, dan tidur sebagai kata kerja. Post tagging membantu dalam memahami struktur kalimat dan hubungan antara kata. Representasi teks dalam NLP. Back of word bow. Back of word adalah metode representasi teks yang mengabaikan urutan kata dan hanya mempertimbangkan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Dalam model ini, setiap dokumen diwakili sebagai vektor yang panjang, sama dengan jumlah kata unik dalam korpus. Setiap elemen dalam vektor menunjukkan jumlah kemunculan kata tertentu dalam dokumen. Kelebihan dari BOF adalah kesederhanaannya, tapi kelemahannya adalah hilangnya informasi konteks dari urutan kata. 2. TF-IDF atau Team Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF adalah metode yang memperbaiki kelemahan BOF dengan memberikan bobot pada kata-kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen dan seberapa umum kata tersebut di seluruh korpus TF. Trans mengukur seberapa sering kata muncul dalam dokumen, sedangkan IDF Inverse Document
frekuensi mengukur seberapa penting kata tersebut dengan menghitung logaritma dari total jumlah dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Dengan cara ini, kata-kata yang sering muncul di banyak dokumen akan memiliki bobot yang lebih rendah, sedangkan kata-kata yang jarang muncul akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Tiga, West embedding Predictive text. Word embedding adalah teknik representasi kata yang mengubah kata menjadi vektor berdimensi benda yang mempertahankan makna dan konteks kata dalam ruang vektor. WordFast dikembangkan oleh Google. WordFast menggunakan dua model, skipgram dan continuous back of orders untuk mempelajari representasi kata berdasarkan konteksnya. Model ini dapat menangkap hubungan semantik dan sintaksis antar kata. GVF, Global Vector Forward Representation, dikembangkan oleh Stanford. GVF menggunakan matriks frekuensi kata untuk menghasilkan representasi kata GVF, berfokus pada statistik global dan korpus, dan menghasilkan vektor yang dapat menangkap makna kata berdasarkan konteksnya. FastText dikembangkan oleh Facebook. FastText memperluas WordFast dengan mempertimbangkan subkata ram. Dalam proses pembelajaran ini, memungkinkan FastText untuk menangkap informasi markup dan menghasilkan representasi yang lebih baik untuk kata-kata yang jarang muncul atau kata-kata baru. Machine learning dan deep learning dalam NLP. Machine learning dalam NLP mencakup metode seperti Naive Bayes, Self-Learn, dan Random Forest yang efektif untuk tugas klasifikasi dan analisis teks. Sementara itu, deep learning menggunakan arsitektur seperti RNN, LSTM, dan transformer, di mana transformer unggul karena kemampuannya menangani konteks yang lebih panjang dan paralelisme dalam pemrosesan data. Metode machine learning dalam metodologi processing Naive Bayes, model probabilistik yang sederhana dan cepat, cocok untuk klasifikasi teks seperti spam detection. Supervector machine SVM mampu menangani data dengan dimensi tinggi, efektif dalam klasifikasi dan regresi. Random Forest menggunakan ensemble learning untuk meningkatkan akurasi baik untuk mengatasi drafting dan memberikan interpretasi yang lebih baik. Deep learning dalam NLP. Recurrent Neural Network atau RNN dirancang untuk memproses urutan data, memiliki masalah dengan long term dependent class, long short term atau memori LSTM, varian dari RNN yang mengatasi masalah vanishing gradient, efektif untuk tugas-tugas yang memerlukan ingatan jangka panjang. Transformer menggunakan mekanisme perhatian atau attention mechanism untuk memproses data secara paralel, mampu menangkan konteks yang lebih panjang dengan efisien tinggi.
Keunggulan transformer dibandingkan RNN atau LSTM. Paralelisme. Transformer dapat memproses seluruh input secara bersamaan, meningkatkan kecepatan pelatihan, konteks yang lebih panjang, mampu menangkap hubungan jangka panjang dalam data lebih baik dibandingkan RNN atau LSTM. Fleksibilitas dapat diadaptasi untuk berbagai tugas NLP seperti penerjemahan dan analisis sentimen. Skalabilitas lebih mudah untuk di-scan dengan data besar berkat arsitektur yang efisien. Model transformer dalam NLP. Model transformer dalam arsitektur yang dipaparkan dalam makalah Attention as All You Need oleh Vaswani et AI pada tahun 2017. Model ini telah berevolusi bidang proses bahasa alami NLP dengan kemampuannya untuk menangani urutan data secara efisien dan efektif tanpa bergantung pada struktur urutan seperti yang digunakan dalam RNN atau Recurrent Neural Network. Set attention mechanism. Set attention adalah komponen kunci dalam arsitektur transformer. Mekanisme ini memungkinkan model untuk mempertimbangkan hubungan antara semua kata dalam sebuah kalimat secara bersamaan, bukan hanya kata-kata yang berdekatan. Proses ini melibatkan 3 langkah utama. Processing dan evaluasi model natural language. Processing dan evaluasi model dalam natural language processing atau NLP adalah langkah penting untuk memastikan bahasa model yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai processing dan evaluasi model NLP. Processing, normalisasi. Proses ini melibatkan pengubahan teks ke dalam bentuk yang lebih standar. Contohnya seperti termasuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, atau lower casing, menghapus tanda baca, dan mengubah kata-kata ke bentuk dasar stemming, atau remediation, tokenisasi. B. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Akan bisa berupa kata, frasa, atau kalimat. Misalnya kalimat saya suka belajar akan ditokenisasi menjadi saya suka belajar dalam NLP. Evaluasi model natural language processing. 1. Akurasi adalah rasio jumlah prediksi yang benar terhadap total prediksi yang dilakukan. Ini adalah metrik yang umum digunakan tetapi bisa menyesatkan jika dataset tidak seimbang. 2. Teks atau akurasi. Phrase teks, jumlah prediksi benar, teks total atau prediksi. 3. Precision. Precision mengukur seberapa banyak dari prediksi positif yang benar. Ini penting dalam konteks di mana biaya kesalahan positif tinggi. 4. Text precision atau kemudahan garis miring teks. Text true position. 5. Recall
Mereka mengukur seberapa banyak dari total kasus positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Ini penting ketika kita ingin meminimalkan kesalahan negatif. 6. Text recoil for text true, positive text negatif. Implementasi Natural Language Processing. Implementasi Natural Language Processing atau NLP dapat dilakukan dengan berbagai library dan framework yang tersedia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa library dan framework populer yang sering digunakan dalam NLP. 1. NLTK atau Natural Language Talking. Deskripsi NLTK adalah salah satu library NLP yang paling awal dan paling banyak digunakan Python. Library ini menyediakan berbagai alat untuk pemrosesan bahasa alami, termasuk tokenisasi, stemming, lemmatization, parsing, dan analisis sintaksis. Kelebihan: mudah digunakan untuk pemula, dokumentasi yang lengkap, dan banyak contoh. Kekurangan: kinerja yang lebih lambat dibandingkan dengan library lain yang lebih modern. 2. Spacey. Deskripsi Spacey adalah library dari NLP yang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi. Ini sangat cocok untuk aplikasi produksi dan menyediakan model bahasa yang sudah dilatih untuk berbagai bahasa. Kelebihan: kinerja tinggi, dukungan untuk memproses paralel, dan integrasi yang baik dengan library lain. Kekurangan: kurang banyak fitur untuk analisis linguistik mendalam dibandingkan NLTK. 3. Hugging Face Transformer. Deskripsi Hugging Face adalah library yang menyediakan akses mudah ke model-model state-of-the-art NLP, maksud GPT-2, dan banyak lagi. Ini sangat populer untuk tugas-tugas seperti klasifikasi teks, generasi teks, dan penerjemahan. Kelebihan: model yang sudah dilatih tersedia untuk berbagai tugas, komunitas yang besar, dan komunitas yang baik. Kekurangannya: memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang model dan arsitektur neural network. Aplikasi NLP atau Natural Language Processing dalam berbagai industri. Natural Language Processing atau NLP memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri. Di bidang penerjemahan mesin, contohnya adalah Google Translate dan DeepL. Dalam pengenalan suara, terdapat Siri dan Alexa. Sedangkan untuk chatbot adalah ChatGPT dan asisten virtual lainnya. Natural Language Processing juga dapat digunakan dalam analisis sentimen bisnis, kesehatan, untuk analisis catatan medis, serta keamanan cyber, untuk deteksi phishing dan analisis log. Penerjemah mesin seperti Google Translate menggunakan Natural Language Processing untuk menerjemahkan teks dan ucapan secara real time antara bahasa, memungkinkan komunikasi lintas bahasa yang lebih mudah. DeepL menawarkan terjemahan yang lebih kontekstual dan akurat dengan memanfaatkan
teknologi seperti natural language processing yang canggih. Pengenalan suara. Siri asisten virtual dari Apple yang menggunakan natural language processing untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang sesuai. Alexa asisten suara dari Amazon yang memanfaatkan natural language processing untuk berinteraksi dengan pengguna dari mengontrol perangkat pintar. Sedangkan Google Assistant memanfaatkan natural language processing untuk memahami dan merespon pertanyaan serta perintah pengguna dalam bahasa alami. Chatbot. ChatGPT menggunakan NLP untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk percakapan, menjadi pertanyaan, dan memberikan informasi. Asisten virtual. Latihan chatbot yang digunakan di berbagai platform untuk layanan, memberikan informasi dan menyelesaikan tugas tertentu. Analisis sentimen dalam bisnis digunakan untuk memahami opini publik terhadap produk dan layanan melalui analisis, ulasan, dan komentar di media sosial. Membantu perusahaan dalam merespon isu tren yang muncul dengan cepat serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Natural language processing dalam kesehatan. Analisis data medis atau NLP digunakan untuk mengekstrak informasi penting dari catatan medis elektronik seperti diagnosis dan pengobatan. Deteksi penyakit dan teks memungkinkan identifikasi penyakit berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam catatan medis. Keamanan cyber. Deteksi phishing. Natural language processing membantu dalam mengidentifikasi email atau pesan yang mencurigakan dengan menganalisis pola bahasa yang digunakan. Analisis log keamanan memanfaatkan natural language processing untuk menganalisis log dan mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dan berbahaya. Natural language processing dalam media sosial dan pendidikan. Natural language processing atau NLP berperan penting dalam media sosial dan pendidikan dengan memungkinkan analisis sentimen, moderasi konten, dan interaksi dalam antara manusia dan mesin. Teknologi ini membantu dalam memahami dan memproses data teks besar yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kurikulum. Peran natural language processing dalam media sosial yaitu analisis sentimen atau analisis sentimen. Natural language processing digunakan untuk menganalisis opini dan perasaan pengguna terhadap produk atau layanan di platform media sosial. Ini membantu perusahaan memahami respons konsumen dan mengidentifikasi tren. Moderasi konten atau teknologi natural language processing memungkinkan deteksi dan penghapusan konten yang tidak pantas atau berbahaya dengan klasifikasi teks platform. Dapat secara otomatis menyaring konten yang melanggar kebijakan. Analisis sentimen NLP digunakan untuk menganalisis opini.
modern content atau teknologi NLP memungkinkan deteksi dan penghapusan konten yang tidak pantas atau berbahaya. Dengan klasifikasi teks, platform dapat secara otomatis menyalin konten yang melanggar kebijakan. Chatbot dan asisten virtual NLP mendukung pengembangan chatbot yang dapat memahami dan merespon pertanyaan pengguna secara dia alami, meningkatkan pengalaman layanan pelanggan. Peran natural language processing dalam pendidikan. Pembelajaran interaksi atau NLP memungkinkan pengembangan aplikasi pembelajaran yang interaksi dan terpersonalisasi, membantu siswa belajar dengan cara yang lebih efektif dan analisis kinerja siswa. Dengan alat natural language processing, guru dapat menganalisis kinerja siswa dan memberikan umpan balik yang lebih akurat sehingga meningkatkan proses pembelajaran. Penerjemahan dalam bahasa natural language processing mudahkan pembelajaran lintas bahasa melalui alat penerjemah otomatis, membantu siswa yang belajar bahasa baru. Tantangan dalam natural language processing. Tantangan dalam natural language processing atau NLP memang beragam dan kompleks. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa tantangan yang Anda sebutkan. 1. Ambiguitas bahasa. Ambiguitas dalam bahasa dapat terjadi pada berbagai tingkat, termasuk ambiguitas leksikat, kata yang memiliki lebih dari satu makna. Misalnya, kata bank bisa merujuk pada lembaga keuangan atau tepi sungai. Ambiguitas sintaksis, struktur kalimat yang dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Contohnya, kalimat saya melihat burung dengan teropong bisa berarti bahwa saya menggunakan teropong untuk melihat burung atau burung tersebut memiliki teropong. Ambiguitas semantik, kejelasan dalam makna kalimat atau frasa. Misalnya, dia pergi ke toko untuk membeli buku bisa berarti dia pergi ke toko untuk membeli buku, atau dia pergi ke toko yang jadi menjual buku. Tren natural language processing dan masa depannya. Natural language processing atau NLP terus berkembang pesat dan diharapkan akan semakin terintegrasi dengan teknologi AI dan machine learning. Masa depan NLP menjanjikan peningkatan kemampuan dalam memahami bahasa manusia serta penerapan yang lebih luas di berbagai industri. Perkembangan NLP saat ini, peningkatan akurasi seperti algoritma NLP semakin akurat dalam memahami konteks dan nuansa bahasa. Berkat kemajuan dalam deep learning dan model transformer seperti BERT dan GPT, aplikasi yang beragam NLP digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari chatbot analisis sementara hingga penerjemahan otomatis yang bermaksud memudahkan interaksi manusia dengan mesin. Integrasi dengan AI, NLP semakin terintegrasi dengan teknologi AI lainnya, menunjukkan sistem untuk tidak hanya memahami bahasa, tetap juga merespon dengan cara yang lebih manusiawi. Masa depan NLP, interaksi yang lebih alami di masa depan. Interaksi antara manusia dan mesin diharapkan menjadi lebih alami dengan kemampuan untuk memahami emosi dan konteks yang lebih dalam. Penggunaan dalam berbagai sektor NLP akan semakin banyak digunakan dalam sektor kesehatan. Pengembangan tantangan yang dihadapi bias dalam data. Salah satu tantangan utama adalah mengalami bias adalah data yang digunakan untuk melatih model NLP yang dapat mempengaruhi hasil dan keputusan. Privasi dan keamanan. Dengan meningkatkan penggunaan NLP, isu privat dan keamanan ada menjadi perhatian penting, terutama dalam pengolahan informasi sensitif. Keterbatasan pemahaman konteks. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih ada keterbatasan dalam pemahaman konteks yang kompleks dan nuansa atau bahasa yang halus. Simpulan, Natural Language Processing atau NLP
adalah cabang penting dari kecerdasan buatan AI dan ilmu data yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Sejak awal perkembangan NLP yang berbasis aturan hingga kemampuan terkini dalam deep learning, teknologi ini telah mengalami transformasi yang signifikan. NLP memainkan peran krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari penerjemah mesin hingga analisis sentimen, dan semakin banyak digunakan di berbagai industri. Referensi jurnal